Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur kepadamu. Siang hari ini Engkau mempersatukan kami dan berdoa bersama dalam doa kerahiman dan juga merenung bersama tentang sabdamu, tentang orang kudus yang kami kenang, Santo Laurentius Martir yang mempersembahkan dirinya untuk orang-orang yang kecil. Kami mohon semoga semangat dan kekudusan dari Santo Laurentius membantu kami juga untuk senantiasa terbuka untuk memperhatikan orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel di sekitar kami. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkah dan perjalanan kami di atas dunia ini, dan semoga kami boleh bersatu dengan Engkau kelak dengan penuh kesempurnaan, penuh sukacita yang abadi bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Doa penutup, doa syafaat yang tadi kita dengar, kita mendoakan orang kecil. Orang kecil itu selalu ada bersama dengan kita. Bahkan kadang-kadang mereka juga akhirnya meninggal bersama kita. Santo Laurentius itu sosok orang kudus dalam gereja yang pestanya hari ini kita rayakan dengan meriah. Dan patut untuk kita rayakan karena pertama, dia sebagai seorang diakon yang agung di kota Roma. Diakon itu punya tugas yang besar, yaitu sebagai pelayan. Maka hal yang membuat dia menjadi dikenal, dikasihi, adalah dia menjadi pelayan, khususnya bagi orang-orang kecil. Bahkan dia menunjukkan cintanya kepada Kristus sebagai martir bagi orang-orang kecil di kota Roma. Lalu yang kedua, dia menjadi martir. Kemartirannya memang sangat tragis. Di bara api yang panas, dia rela untuk menjadi martir, merelakan tubuhnya itu dibakar, dan sambil mengalami penderitaan, dia berdoa supaya boleh mengalami kemuliaan Allah bersama Kristus sendiri. Sosok dari Santo Laurentius ini yang akan menginspirasi kita pada sore hari ini untuk merenung tentang kematian. Memang mungkin mendengar kata kematian itu membuat kita menjadi menjadi takut, tetapi kita hendaknya menjadi berani, menjadi orang-orang beriman yang siap untuk bisa eh, menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, saya seperti biasa akan membagikan materi. Tolong saya dibuat jadi co-host dulu. Sudah. Sudah. Saya belum menjadi co-host ini. Ibu Dr. Sony. Eh, Tema yang akan saya bawakan pada eh, siang hari ini, pada sore hari ini, adalah kematian itu indah. Tentu saja ketika kita mendengar tentang kata kematian ini,
kita menjadi takut karena memang semua orang itu merasa takut dengan kata kematian ini. Tapi kematian itu sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi itu mengatakan begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungannya. Jadi Santo Paulus itu mau mengatakan kepada kita bahwa kematian merupakan sebuah kepastian dalam hidup, dan yang kedua adalah bahwa kita tidak harus takut dengan kematian itu. Karena Kristus yang kita ikuti saja pernah hidup dan pernah wafat dan bangkit dengan mulia. Karena itu kita semua pasti akan mengalami pengalaman yang sama dalam hari-hari kehidupan kita. Saya sudah memulai dengan Santo Laurentius sendiri. Sosok seorang diakon yang luar biasa sebagai pelayan diakon dan juga sebagai martir. Pelayanannya itu menjadi sangat bermakna, tidak hanya kepada orang-orang miskin yang dia bawa untuk menghadap pemimpin di kota Roma, dan ketika pemimpin-pemimpin kota Roma bertanya, di mana harta gereja? Dan dia menunjukkan kepada orang-orang miskin bahwa yang menjadi harta adalah orang-orang miskin yang bersama-sama dengan dia. Menunjukkan orang-orang miskin itulah yang membuat para penguasa itu menjadi marah, murka. Akhirnya Laurentius juga wafat sebagai martir dengan dibakar. Dan teringat pada pesan dari Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 24 yang mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perkataan ini lalu membuka pikiran kita bahwa ternyata kematian itu pertama sebagai sebuah kepastian, tapi yang kedua juga sangat indah karena ketika kita menerima kematian itu sebagai bagian dari kehidupan kita untuk pergi kepada Tuhan, maka kita itu seperti biji gandum atau biji-bijian yang meskipun hanya satu, ketika ditanam akan menghasilkan benih-benih baru yang lain. Demikian biji gandum itu kalau tidak jatuh ke dalam tanah, ya tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau jatuh dan mati, akan menghasilkan benih-benih tumbuh-tumbuhan yang baru. Demikian ketika kita juga meninggal dunia bersama Tuhan, yang kita tinggalkan adalah kebaikan-kebaikan yang selalu diceritakan turun-temurun. Kebaikan-kebaikan seperti yang kita alami sendiri bersama Kristus yang pernah hidup, yang pernah menderita, yang pernah wafat, dan bangkit dengan mulia. Memang kematian itu sungguh menakutkan. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, itu tidak harus membuat kita menjadi takut. Justru membuat kita menjadi semakin berani untuk menghadapinya. Karena itu satu kepastian dalam kehidupan. Anak yang baru lahir sampai orang yang setua apapun, semuanya akan menghadapi ya kematian itu. Semua akan menerimanya. Kita mengingat orang kudus seperti Santo Fransiskus dari Assisi itu mengatakan kematian itu sebagai saudara. Kematian sebagai saudara kita, saudara maut. Jadi setiap orang pasti akan mengalami yang seperti itu. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Ini dalam iman Kristiani, kita tidak bisa lepas dari sini. Kematian bukan akhir segala-galanya. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes, bab 11 ayat 25, dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
sekalipun ia sudah mati. Orang kalau bersama Kristus, entah dia hidup atau mati, dia selalu bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini adalah optimisme yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu hal yang sangat indah yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi kita tidak harus takut. Bukankah Kristus yang kita imani adalah kebangkitan dan hidup? Dia bukan kematian saja, tapi kebangkitan dan hidup bagi kita semua. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa kematian itu bisa disebut indah? Kalau kita mendengar perkataan seperti itu, mungkin kita juga apa ya, merasa kok bisa? Masa kematian kok indah? Indahnya ada di mana? Bukankah pada saat kematian itu orang menjadi sedih, orang menjadi kesal dengan Tuhan, dan reaksi-reaksi manusiawi lain yang bisa muncul. Kematian itu sebetulnya memang indah kalau kita sungguh mengimani Kristus. Ada alasan-alasan tertentu kenapa kematian itu menjadi indah dan kita hadapi dengan penuh kegembiraan, atau kita perlu siap untuk menghadapi kematian yang bahagia itu, bahagia dan indah. Pertama, karena kematian itu dapat menjadi saat untuk kembali sepenuhnya kepada Bapa. Kita lahir dari Bapa, hidup dari Bapa, Allah Bapa, dan akan kembali kepada Bapa. Sekali lagi, kita diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Maka kematian itu menjadi indah. Orang itu menjadi rindu untuk pergi dan mengalami kehidupan kekal. Kita selalu mendengarkan perkataan itu. Kehidupan kekal. Bukan kehidupan sementara saja yang sedang kita alami bersama. Yang kedua, kematian itu indah karena Kristus telah mengalami kematian dan mengalahkannya melalui kebangkitan. Tuhan Yesus yang kita imani juga hidup, kemudian mengalami kematian. Tapi lebih dari itu, kebangkitannya yang mulia menjadi segala-galanya. Kebangkitan Kristus itu juga menjadi indah dalam pengalaman kemanusiaan kita, bahwa kita juga akan wafat dan bangkit bersama dengan Dia. Itulah sebuah keindahan. Kemudian, karena kehidupan di dunia ini akan berganti menjadi persekutuan abadi dengan Allah sendiri. Selama kita berada di dunia, kita akan eh, berpikir, ya kita ada di dunia saja. Tapi sebetulnya kita punya finalitas. Orientasi kita adalah kita mau menjadi kudus, mau bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka persatuan yang abadi, persekutuan yang abadi dengan Tuhan, itu adalah impian dan harapan kita. Kita mau berbuat baik karena kita mau menjadi kudus. Kita mau bersatu dengan Tuhan. Dan kekudusan itu kita mulai dari sini. Dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan, dengan sikap hidup kita yang tepat di hadirat Tuhan, dan kita akan mengalaminya itu selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Maka persekutuan abadi dengan Tuhan itulah yang menjadi impian dan harapan kita. Kemudian, karena kematian itu dapat mengungkapkan apa yang sesungguhnya begitu penting. Yang penting adalah apa? Pertama, kasih. Kalau kita merasakan kematian itu indah karena kita mengalami kasih Allah sendiri. Yang kedua, iman. Kita merasakan kematian itu indah, entah kita hidup atau mati, tapi tetap kita mengatakan kematian itu indah karena ada iman yang ada sebagai meterai kehidupan bagi kita. Yang ketiga adalah pengampunan yang berlimpah. Kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa.
Tapi ketika kita mengalami pengampunan yang berlimpah, itu sungguh membuat kita merasakan keindahan dalam hidup dan kematian kita. Dan yang terakhir adalah penyerahan diri kita secara total. Kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat berguna dalam menapaki pesiaran hidup kita untuk merasakan yang namanya kematian itu indah karena ada kebajikan-kebajikan, kasih, iman, pengampunan yang berlimpah, dan juga penyerahan diri yang total. Dan yang terakhir adalah bahwa kematian itu bisa disebut indah karena tidak berarti kematian itu indah, itu tidak berarti tanpa rasa sakit, melainkan berarti dipenuhi dengan harapan Kristiani kita. Santo Laurentius yang menginspirasi permenungan kita pada siang hari ini, dia bukan tanpa kesakitan. Kematiannya itu indah dengan penuh kesakitan. Dia dibakar hidup-hidup. Ya. Namun demikian, harapan untuk bersatu dengan Kristus selama-lamanya itu ada pada Santo Laurentius. Yang tadi saya katakan di tengah kobaran api, dia masih berdoa, Tuhan, semoga Engkau menerima saya bersama Engkau. Membuka pintu surga untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, maka kita bisa lihat bahwa keindahan dari kematian itu ada di sana. Tuhan Yesus itu mengajarkan pada kita cara untuk menghadapi kematian, supaya kita bisa mencapai kematian yang indah, yang bahagia. Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita. Kalau dalam gereja itu kita kenal ada Santo Yusuf sebagai pelindung bagi kematian yang bahagia. Ya. Maka orang punya devosi yang besar kepada Santo Yusuf. Saya sebagai pastor kadang-kadang kalau pergi mendoakan orang yang dalam keadaan sekarat, saya mendoakan doa untuk kematian yang bahagia dari Santo Yusuf. Membisikkan ke telinga orang itu tentang Santo Yusuf sebagai pelindung bagi kematian yang bahagia. Happy death. Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan pada kita jalan-jalan atau cara-cara untuk menghadapi kematian. Yang pertama, Tuhan Yesus itu menerima kehendak Bapa. Bahkan ketika jalan itu harus dilalui dengan penderitaan. Di Taman Getsemani itu sungguh terasa. Tuhan Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya dengan keringat berdarah. Itu sebetulnya satu ketakutan yang manusiawi. Tapi yang membuat dia menjadi kuat adalah kehendak Bapa dia taati. Dia mentaati kehendak Bapa. Oleh karena itu, Yesus Kristus itu menjadi model bagi kita. Bahwa ketika jalan hidup kita itu yang kita lewati penuh dengan penderitaan, penuh dengan kemalangan, tapi kalau kita terbuka dan berani untuk mengikuti, kematian itu menjadi indah. Yang kedua, kita mengingat momen-momen tertentu dalam balada penyaliban Kristus. Kalau kita membaca misalnya dalam Injil Lukas bab 23 ayat yang ke-46. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Into your hands I commend my spirit. Menyerahkan nyawa kepada Bapa di surga. Betapa indah seorang yang pasrah kepada Tuhan, seorang yang patuh. Kita belajar dari Yesus. Anak Allah saja dia begitu terbuka dan patuh, taat kepada kehendak Bapa. Demikian dalam perjalanan kita pada saatnya nanti, kita harus siap dan terbuka pada kehendak Bapa itu untuk bisa mematuhinya, menerimanya. Hal yang lain adalah bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk percaya, bukan untuk mengendalikan kematian itu. Bukan, kita percaya. Ya, kita percaya. Momen-momen tertentu seperti Tuhan Yesus ketika membangkitkan anak perempuan Yairus. Ketika dia tiba bersama ketiga murid inti,
yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka menyaksikan bahwa orang-orang itu sudah menangis karena mereka melihat bahwa anak perempuan itu sudah meninggal dunia. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan dia tidak meninggal, dia hanya tidur saja. Lalu apa yang terjadi? Mereka semua tertawa. Tetapi ketika Tuhan Yesus membangunkannya, membangkitkannya, semua orang takjub. Itulah kehidupan kita. Kebangkitan Kristus itu menunjukkan betapa kita berusaha untuk memiliki iman yang kuat. Kalau kita percaya, kita juga akan hidup. Yang berikut, ya, Yesus itu mengajarkan pada kita cara menghadapi kematian dengan caranya begini. Kebangkitannya itu menunjukkan bahwa kasih itu lebih kuat daripada kematian. Kasih Allah jauh dari segala-galanya. Santo Paulus mengatakan kasih itu segala-galanya. Oleh karena itu, kalau kasih adalah segala-galanya dan Allah adalah kasih, kata Santo Yohanes, maka kenapa harus takut dengan kematian? Karena kasih itu lebih kuat, lebih teguh daripada kematian. Tuhan rela wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan bisa melakukan penyelamatan kepada kita semua karena Dia mengasihi kita tanpa ada syarat. Itu luar biasa. Satu hal lagi adalah bahwa kita semua itu mengikuti Yesus. Berarti kita belajar bagaimana hidup dan bagaimana kita berserah diri kepada Bapa di surga. Kalau tadi dalam Lukas bab 23 ayat 46, Yesus menyerahkan nyawa dengan mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau kuserahkan rohku. Maka kita yang mengikuti Kristus juga harus terbuka dan berani untuk berpasrah kepada Bapa di surga. Kematian itu lalu indah dan menjadi sebuah harapan bagi kita. Tidak hanya sekedar indah, tapi menjadi harapan bagi kita. Mengapa disebut kematian dan harapan Kristiani itu harus berjalan bersama? Harapan itu bukanlah kita mau berpura-pura bahwa kematian tidak menyakitkan. Harapan itu kita akan menjadi sadar bahwa ya, ketika kita menghadapi kematian, itu pasti ada suatu hal yang berat, pasti membuat kita bergumul. Kita bisa mengingat kembali orang-orang yang dalam sakratul maut. Ada yang menerima itu dengan penuh ketenangan, tapi ada yang bergumul, memberontak, seperti itu. Dan ini membuat kita menyadari bahwa ya kita harus punya harapan. Dan harapan itu bukan berpura-pura, tapi bahwa kematian itu tidaklah menyakitkan. Karena ada keselamatan. Jadi tidak ada kepura-puraan, tapi suatu kepastian yang membahagiakan. Harapan percaya bahwa kasih Allah itu lebih kuat daripada maut. Kasih Allah itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan kubur. Lalu yang berikut adalah harapan Kristiani itu membantu kita untuk menatap kebangkitan dan juga kehidupan kekal. Hidup kita haruslah melihat ke depan. Kita tidak hidup untuk saat ini saja, tapi arah pandangan kita adalah ke depan. Bahwa suatu saat kita semua akan meninggal dunia sebagai sebuah kepastian yang tadi saya katakan, dan bahwa kita akan bersatu dengan Allah yang menciptakan kita. Itu adalah harapan. Dan Santo Paulus juga mengatakan, harapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Maka, baik kematian maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah sendiri dalam Kristus Yesus Putranya. Surat Santo Paulus pada jemaat di Roma, kita baca dalam bab 8 ayat 38 dan 39, eh, sangat bagus. Ya. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Entah penderitaan, entah hal yang sangat menyakitkan,
Tapi Paulus mengatakan tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Ini membuat kita menjadi optimis untuk menghadapi kehidupan kita ini. Oleh karena itu, kita dapat berduka dengan air mata sambil tetap percaya kepada Allah. Ada duka? Iya. Dan kita sudah menyaksikan itu. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan kita itu juga akhirnya menghadap Tuhan. Mereka pergi mendahului kita. Orang-orang yang pernah tinggal bersama dengan kita, bekerja bersama dengan kita begitu akrab, tapi Tuhan memanggil mereka terlebih dahulu. Ya. Dan itu harus membuka wawasan kita bahwa ya pada suatu saatnya nanti kita juga akan mengikuti jalan mereka dan akan bersatu dengan Allah yang menciptakan kita. Maka kita boleh berduka, sangat manusiawi. Kita boleh mengeluarkan air mata. Iya, itu juga hal yang sangat manusia. Tetapi iman kita kepada Allah itulah yang membangkitkan kita dan tinggal bersama dengan Allah sendiri. Lalu keindahan kematian dari saat ini yang harus kita mulai. Kita tidak menunggu keindahan kematian itu pada saatnya nanti. Kematian itu indah, kita mulai dari selagi kita masih hidup. Kita perlu merasakan kebahagiaan itu. Mati dengan bahagia itu kita rasakan dari dunia ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, hati yang telah berdamai dengan Tuhan sendiri. Maka kenapa kita butuh sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat? Kenapa kita perlu berdamai dengan sesama kita? Ya paling kurang ketika kita meninggal dunia, hati kita itu penuh dengan kedamaian untuk menghadap Tuhan. Itu yang sangat Kristiani. Maka perlu hati yang penuh dengan kedamaian. Apakah ada damai dalam hati kita? Kalau belum ada damai dalam hati kita, kapan lagi kita menunggu dan merasakan damai itu? Apa menunggu sampai kita meninggal dunia? Tidak. Mulailah rasa damai itu saat ini. Yang kedua, kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur. Kita perlu rasa syukur itu, bukan menyesal. Kita bersyukur atas kehidupan kita, atas pengalaman-pengalaman yang berat, sakit penyakit, pergumulan kehidupan kita. Itu semua hal dialami oleh setiap pribadi. Kita semua yang hadir di Zoom ini, tidak seorang pun yang luput dari pengalaman-pengalaman yang keras. Entah sakit penyakit yang dialami, beban-beban kehidupan yang dialami, kita semua merasakan itu. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita terbuka pada kasih Allah. Maka kita terbuka juga pada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga punya kemampuan untuk bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak mengampuni, kapan lagi kita bisa mengampuni? Jangan-jangan saudara maut itu datang menjemput kita sebelum kita mengampuni. Ya. Banyak orang itu ya eh, setelah orang orang yang bermusuhan itu meninggal, baru dia bilang, aduh saya belum mengampuni dia. Kenapa baru omong? Dia kan sudah dikuburkan. Tapi itu kalau dengan orang-orang lain. Kalau dengan diri kita sendiri, apakah kita mampu untuk mengampuni diri kita sebelum kita bersama dengan Tuhan? Apakah ada kedamaian, ya, kedamaian dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan? Kapan? Mulai saat ini. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Musuh yang paling besar bukan orang lain, tapi diri kita sendiri adalah musuh yang harus kita taklukkan dalam hidup. Kita berdamai dengan sama yang lain. Perlu dan harus. Kadang-kadang ketika kita pergi mengaku dosa, kita selalu eh, memohon supaya Tuhan mengampuni kita. Tapi kita sendiri punya titik kelemahan. Sulit untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Padahal kita berdoa-doa Bapa kami. Padahal kita bilang kita mengampuni. Tapi kita hanya jabat tangan. Dalam hati siapa yang tahu. Kita berdamai dengan Tuhan.
berdamai dengan Tuhan. Santo Paulus mengatakan, Kristus adalah damai kita, karena dialah yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Penyerahan diri yang penuh kepercayaan. Tuhan, aku siap untuk pulang. Tuhan, saya siap untuk bersama dengan Engkau. Kalau kita, kenapa ada doa seperti ini? Tuhan, aku siap untuk pulang. Karena Tuhan Yesus itu memberikan janji-janji yang sangat bagus. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa di surga, percayalah kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat. Aku pergi menyiapkannya. Aku akan datang kembali untuk menjemput kalian, supaya di mana aku berada, kamu juga ada bersama dengan aku. Maka kenapa orang itu punya kerinduan? Tuhan, aku siap untuk pulang. Itu adalah optimisme, sekali lagi, yang dimiliki oleh pengikut Kristus untuk bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka menjadi pertanyaan yang lain, apa yang membuat kita siap untuk menghadapi kematian itu? Supaya kematian itu bersahabat dengan kita, kematian Santo Fransiskus dari Asis mengatakan, kematian menjadi saudara kita, atau banyak orang kudus mengatakan kematian itu menjadi bahagia, seperti Santo Yusuf sebagai pelindung kematian yang bahagia. Yang pertama, kita perlu menjalani hidup setiap hari dengan setia, bukan dengan rasa takut. Jalanilah hidup. Hidup yang kita alami itu adalah hidup yang penuh dengan keindahan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tadi saya katakan setiap orang tidak luput dari beban kehidupan. Iya, tidak luput. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kenapa kita harus takut? Tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus sendiri. Maka jalanilah hidup setiap hari dengan setia, bukan dengan rasa takut atau dengan rasa bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan berdoa secara teratur, dan tetaplah untuk dekat dengan Kristus. Kita sebagai orang-orang LPF tentu merasa kuat. Ada saja saat-saat tertentu untuk berdoa secara teratur. Saya eh, dari tanggal 4 sampai 8 itu memberi retret kepada para suster eh, Rubia Kapusin di Singkawang. Dan saya mengalami pengalaman rohani yang sangat bagus. Dalam arti bahwa suster-suster itu namanya Rubia. Ada orang mengatakan suster-suster slot, atau mungkin lebih banyak kita sebut suster-suster di belakang tembok. Dan mereka punya eh, acara doa yang membuat saya begitu kagum. Jam 12 malam mereka sudah mulai doa. Begitu saya tiba, mereka mengatakan, Pater, nanti kalau kami berdoa jam 12 malam, semoga Pater tidak terganggu. Oh, jam 12 malam. Kemudian jam 4 pagi. Kemudian baru saya masuk untuk misa. Mereka kemudian jam 9 pagi. Kemudian, wah, pokoknya eh, mereka mengisi hari-hari mereka dengan doa yang begitu teratur. Saya setelah menyelesaikan retreat bersama mereka, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka benar-benar juga membantu saya untuk punya waktu yang cukup untuk bisa berdoa, tidak hanya memberi retreat kepada mereka, tapi juga waktu yang indah untuk berdoa, merenung, dan lain sebagainya. Sangat indah pengalaman beberapa hari di minggu yang lalu. Jadi kita, hal yang lain adalah terimalah rahmat Tuhan dan carilah pendamaian atau rekonsiliasi. Kita perlu rahmat Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita perlu berdamai dengan Tuhan, berekonsiliasi dengan Tuhan. Dan salah satu jalannya adalah sakramen tobat. Sakramen tobat itu orang-orang LPF. Jangan tunggu Natal dan Paskah. Kalau kita tidak mengaku dosa sekarang, kapan lagi? Mau tunggu mati dulu baru mengaku dosa? Ya. Kita harus selalu siap
Kapan kita merasa kita orang berdosa, dekatilah imammu dan mengaku dosa. Cinta sesama selagi kita masih memiliki kesempatan. Ini juga yang membuat kita siap untuk menghadapi kematian itu. Cintailah sesamamu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Anda bisa mencintai sama? Jangan tunggu kita mati dulu. Itu. Ada seorang pemuda yang datang dan menangis-nangis dan mengatakan, Pastor, saya belum bisa membalas jasa orang tua saya. Orang tua ada di mana? Sudah meninggal dunia, Pastor. Waduh, kenapa ketika masih hidup, badannya masih panas, Anda tidak melayani mereka? Kenapa mereka masih hidup, Anda melawan mereka? Sudah meninggal dunia, baru Anda datang berbicara dengan saya bahwa belum membalas jasa mereka. Kasihan, terlambat itu sebetulnya tidak enak sih. Jadi, kita perlu mencintai sama kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Pasangan hidup, anak-anak, orang tua. Cintailah selagi kita masih hidup. Satu lagi adalah, mari kita berusaha untuk melepaskan dendam dan praktikanlah pengampunan. Dendam itu gampang sekali. Gampang. Mau dendam sepanjang hari ada, bisa. Tapi pengampunan itu berat. Sulit untuk bisa mengampuni. Kenapa kita sulit untuk mengampuni? Karena kita masih terus mengingat segala sesuatu yang sudah terjadi. Tuhan itu lupa, berani lupa atas segala kesalahan kita. Tetapi kita selalu mengingat-ingat kesalahan sesama kita. Benar-benar sangat manusiawi, tapi itulah kehidupan kita. Tapi kita harus berubah. Kalau mau merasakan kematian yang bahagia, kematian itu indah, rasakanlah dari sekarang. Dengan melepaskan dendam. Apa sih enaknya punya dendam dalam hidup? Enggak. Yang ada pada kita justru stres, kekecewaan akan bertambah. Karena kita masih punya dendam. Tapi yang paling penting adalah ampunilah. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Satu hal lagi adalah bahwa tetaplah untuk memusatkan perhatian pada janji kehidupan kekal. Hidup kekal itu Tuhan janjikan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, dan mereka yang diberikan Bapa kepadaku, saya tidak akan menolak mereka. Tuhan itu tidak akan menolak kita. Tapi Tuhan bahkan menerima dan memberikan hidup kekal. Dia terima dan kasih hidup kekal. Yesus itu luar biasa. Kalau Tuhan itu menerima, kok kita susah sekali untuk menerima sesama kita? Kenapa kita susah? Karena kita masih punya kebiasaan mengingat-ingat kesalahan. Ada singkatan yang sangat bagus. L4SG. Lu lagi, sebel gue. Kenapa L4SG itu? Ya, setiap kali juga yang sudah terjadi ulangi lagi, akhirnya berkelahi, dan lain sebagainya. Kok kita masih ingat-ingat yang sudah-sudah? Bukankah itu sudah lewat? Ampunilah. Dan itu menjadi indah di dalam kehidupan kita. Para orang kudus ya juga mengatakan tentang satu istilah, memento mori. Ingatlah bahwa kamu juga akan mati. Kamu juga akan mati. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan begini, ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kehidupan kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kita mohon supaya Tuhan mengajarkan kita menghitung hari-hari kehidupan kita. Kalau kita bisa menghitung hari kehidupan kita, betapa kita siap dalam hidup untuk merasakan kedamaian abadi. Ketika saudara mau jemput, hati kita siap, hidup kita siap. Karena apa? Karena kita sudah minta pada Tuhan, Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kehidupan kami. Supaya
kami juga bisa memperoleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dan ini mengingatkan bahwa kematian itu dapat membuat kita hidup dengan lebih sadar. Kita semakin sadar dengan kehidupan kita. Kenapa kita makin sadar? Karena kita minta Tuhan untuk mengajar ya hari-hari kehidupan kita. Jadi kita bisa sadar. Seorang bapak yang ketika saya masih berkarya di paroki, dia datang ikut misa setiap hari. Sampai di gereja itu seperti dia sudah beli kapling. Ya, ada bangku gereja yang orang lain tidak bisa duduki. Hanya bisa dia yang duduki itu. Saya bertanya kepada dia, tumben ya, tiap hari ku datang ikut misa pagi. Dan dia mengatakan, Pastor, ketika bangun pagi, saya selalu berpikir begini. Pagi ini adalah pagi yang terakhir bagi saya. Maka saya mau datang ke gereja, ikut misa, dan saya berpikir, mungkin ini adalah misa yang terakhir bagi saya. Dan saya mau menerima komuni kudus. Mungkin ini adalah komuni kudus yang terakhir bagi saya. Jadi selalu ada orientasi ke depan. Dengan optimisme, siap kapan saja Tuhan manggil saya selalu siap. Itu perkataan dia kepada saya. Tentu saja, ya, ketika kita mengingat kematian, itu dapat membuat kita hidup dengan lebih sadar, dan hal ini dapat membantu kita untuk bertanya, untuk apa aku hidup di dunia ini? Untuk apa? Orang tua yang sama itu ketika bertemu, saya selalu bertanya, saudara, apa yang kau cari di dunia ini? Dan dia selalu menjawab, saya mau hidup layak di hadirat Tuhan, Pastor. Wih, luar biasa. Apa yang kau cari di dunia ini? Apa yang akan tertinggal di dunia ini? Apa yang akan Anda tinggalkan sebagai hadiah di dunia ini? Tentu yang kita tinggalkan bukan hal-hal yang jelek, yang jahat. Tapi yang kita tinggalkan adalah hal-hal yang terbaik. Kita melukis kehidupan yang jauh lebih baik untuk sesama yang lain. Nah, bagaimana dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina? Dalam buku harian Santa Faustina banyak juga permenungan tentang kematian. Saya ambil di sini buku harian Santa Faustina nomor 777. Di mana dalam buku harian itu nomor 777 itu menggambarkan penglihatan tentang surga dan juga kebahagiaan yang menanti kita setelah kematian, di mana ia melihat, Santa Faustina itu melihat makhluk-makhluk tanpa henti memuji Tuhan dan juga mengalami sumber sukacita abadi yang tak berubah. Ini sebuah visi, sebuah penglihatan rohani, dan tentu saja dikatakan kebahagiaan yang menanti kita setelah kematian. Kebahagiaan. Jadi setelah ternyata Santa Faustina itu mengingatkan kita dalam buku harian Santa Faustina nomor 777 ini. Angka yang bagus ya, 777. Kebahagiaan itu menanti kita setelah kematian. Indah sekali. Jadi yang ada bukan ketakutan, tapi kebahagiaan justru. Buku harian Santa Faustina nomor 1075. Saya pilihkan 1075. Karena di situ Tuhan Yesus berjanji kepada jiwa-jiwa yang menyebarkan belas kasih dari Tuhan sendiri pada saat kematian mereka, maka Tuhan Yesus sendiri akan muncul bukan sebagai hakim, tetapi sebagai juru selamat mereka yang penuh belas kasih. Mau mengatakan, ya, selagi kita masih hidup, kata Santa Faustina, selagi kita masih hidup, berbelas kasihlah, milikilah kerahiman itu. Sehingga pada saatnya nanti, Tuhan Yesus yang menunjukkan wajah kerahiman Bapa juga akan menunjukkannya itu kepada kita. Maka selagi kita masih hidup, tunjukkanlah wajah kerahiman Bapa dalam diri kita kepada sama yang lain. Dan terakhir, di buku harian Santa Faustina di nomor yang sama juga,
eh, mengingatkan atau menekankan pada kita, ya, bahwa pada saat kematian jiwa itu tidak mempunyai apapun untuk membela diri kecuali belas kasih. Belas kasih menjadi saya bahkan menulis nomor 1075 ini 2 kali dengan menekankan pada belas kasih, ya, karena kerahiman atau belas kasih itu menjadi sangat kaya. Maka ada orang-orang kudus tertentu yang eh, kiranya juga tetap menginspirasi kita tentang kematian itu. Santa Teresia dari Lisieux, ya, Teresia dari kanak-kanak Yesus, itu mengatakan, bukan kematian yang akan menjemputku, melainkan Tuhanlah yang maha baik. Kalau Santo Fransiskus mengatakan saudara maut yang menjemput dan memisahkan, Santa Teresia mengatakan bahwa bukan maut atau kematian yang menjemput, tapi yang menjemput adalah Tuhan sendiri yang beri kehidupan. Ini sebuah nada optimisme yang bagus. Santa Teresia Lisieux juga mengatakan dalam doanya, ya, aku seperti seorang pengelana atau pengembara yang lelah dengan tertekan, yang telah mencapai akhir perjalanan dan terjatuh. Ya, tetapi aku akan jatuh ke dalam pelukan Tuhan sendiri. Kematian itu berarti menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Teresia mengatakan dia tidak jatuh sekedar jatuh, tapi dia jatuh dalam pelukan Tuhan. Dan kita ketika merasakan kematian juga begitu. Kita jatuh dalam pelukan Tuhan untuk selama-lamanya. Santa Teresia dari Avila itu mengatakan, wahai Tuhanku dan mempelaiku, saat yang telah lama kuharapkan telah tiba. Sudah waktunya bagi kita untuk bertemu satu sama lain. Kematian itu tidak menakutkan, tapi Teresia dari Avila itu memanggil Tuhan dan juga sebagai pasangan hidupnya, ya, seperti di dalam kitab Kidung Agung. Begitu dekat relasi mereka, dan bahwa saat kematian adalah saat untuk berjumpa dan dalam keabadian. Maka doa yang indah untuk saat kematian kita adalah, ya Yesus, aku percaya kepadamu aku serahkan rohku, maka terimalah aku ke dalam kerajaanmu yang kekal. Memang para saudara-saudari LPF, kematian itu indah ketika kita kembali kepada Bapa. Indah karena kita kembali kepada Bapa yang menciptakan kita. Kita tidak berjalan sendirian menuju ketiadaan. Tidak. Kita berjalan menuju kepada Kristus yang sangat mencintai kita. Maka tetaplah bersamaku, Tuhan, sebab Engkau yang kucari dalam hidupku. Inilah kehidupan kita, inilah doa yang begitu indah yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, syukur padamu, Engkau membuka pikiran kami menjadi dekat dengan Engkau. Merenungkan tentang kematian itu memang menakutkan, tapi hari ini Engkau membuka hati kami untuk terbuka pada kematian itu sebagai bagian dari pesiaran iman kami. Semoga kami selalu siap untuk menyambut kematian itu dengan bahagia, dengan perantaraan Santo Laurentius yang kami kenang, dan tentu saja dengan Kristus yang kami ikuti dari dekat. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu. semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Amin. Pak Baik. Ter. Terima kasih.